Apa kabar? Jumpa kembali dengan aku. Semoga Anda semua tetap sehat, kuat, semangat, mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi, dan tentunya selalu mendapat keberuntungan di hari-hari yang Anda lewati, juga mendapatkan keajaiban yang nyata berhasilnya cita-cita impian, harapan terwujud semoga, dan berkumpulnya Anda semua dengan orang-orang yang Anda cintai, yang Anda kasihi dengan penuh keharmonisan, penuh kebahagiaan, sehat walafiat, dan selamat, serta saling menghargai, menghormati. Nah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan tentang berkhodam ya. Berkhodam. Maksudnya mungkin ya tentang perkhodaman gitu mungkin ya, tentang perkhodaman. Saya juga di sini bukan sebagai ahli, tapi ya hanya saja berbagi apa yang saya tahu. Mungkin bisa jadi bahan pertimbangan, bisa jadi apa yang saya kemukakan itu ada benarnya ataupun ada salahnya. Jika benar mungkin bisa diambil, jika salah ya jangan diambil tentunya. Dan saya minta maaf sebelumnya nih kepada para ahli khodam ya. Bukan saya melampaui atau bukan saya tahu dunia gaib, bukan. Bukan saya tahu dunia khodam, tidak ya. Hanya yang saya ketahui saja. Dan Anda pun bisa berbagi. Nah, begini tentang khodam ya, khodam. Khodam itu pembantu, pelayan, penjaga. Ini memang bisa kalau secara umum nih bisa dari golongan manusia bisa. Pembantu itu kan ada yang memiliki pembantu, kan ada yang memiliki pelayan, ada yang memiliki penjaga, ada. Bisa dari golongan yang lahir yang kita bisa lihat dengan mata, bisa dari golongan bangsa halus, bangsa yang lembut. Maksudnya tahu kan bangsa yang lembut ya. Nah, khodam ini secara konteks yang biasa kita dengar ya dalam ilmu-ilmu mistik atau klinik atau perdukunan atau ilmu-ilmu batin, pokoknya ilmu-ilmu yang seperti itu yang kira-kira hampir menyamai lah, walaupun ada perbedaan sedikit dari kata ya dan dari maksud dan tujuan. Nah, maksudnya khodam itu adalah makhluk halus atau penjaga, pembantu, pelayan yang didatangkan dari alam gaib, yang mana difungsikan pembantu pelayan ini untuk membantu kita tentunya, untuk melayani kita dan untuk menjaga kita, yang biasanya juga selain membantu, melayani dan menjaga untuk melakukan keajaiban-keajaiban mengenai sesuatu hal yang kita inginkan. Membantunya itu untuk melakukan keajaiban. Hal-hal yang di luar nalar. Kesaktian. Bisa kita sebut kesaktian ya di sini. Mungkin dipahami ya. Jadi makhluk yang didatangkan dari alam gaib atau alam tak kasat mata yang tidak terlihat oleh mata secara umum, yang walaupun bisa saja terlihat
oleh si pemanggil bisa saja terlihat. Yang difungsikan khodam tersebut untuk menjaga, melayani, membantu melakukan keajaiban-keajaiban bagi keinginan si pemanggil. Jadi selain menjaga juga untuk membantu melakukan keajaiban dari keinginan si pemanggil khodam, begitu ya. Nah, khodam ini biasanya itu yang dipanggil tuh ada yang dari bangsa malaikat, ada yang dari bangsa jin, dan jin ini bermacam-macam. Dengan melakukan ritual tertentu pemanggilan khodam ini, dengan melakukan syarat-syarat cara proses tertentu yang memang hanya diketahui oleh orang yang mengetahui dan tidak diketahui tentunya oleh orang yang tidak mengetahui. Jadi betapa rumit saat memang pemanggilan khodam. Syarat-syaratnya tuh memang susah ya, apalagi di zaman sekarang sangat susah. Bukan tidak mungkin dan bukan tidak bisa, tapi memang yang saya ketahui dari syarat-syaratnya tuh sangat sulit untuk memanggil khodam itu. Nah, begitu ya. Begitu. Tetapi ada juga khodam yang memang ingin mendampingi saja tanpa dipanggil. Ingin mendampingi kita tanpa dipanggil. Ada yang begitu. Karena apa? Karena mungkin sayang kepada kita. Makanya ada namanya khodam leluhur. Nih, khodam leluhur dipercaya ada ruhnya leluhur yang membantu kita. Dan ada juga maksudnya khodamnya leluhur tersebut yang membantu kita. Karena mungkin sayang dan memiliki kemampuan. Leluhur tersebut memiliki kemampuan, memiliki khodam. Nah, khodamnya itu mendampingi kita. Ataupun ruh leluhurnya itu yang mendampingi kita untuk menjaga kita, gitu. Yang saya ketahui ya. Nah, khodam yang tadi disebutkan itu memang khodam yang didatangkan dari luar, maksudnya dari luar diri kita, maka kita sebut khodam eksternal. Bisa kita sebut, ini hanya istilah saya ya, khodam eksternal, maksudnya didatangkan dari luar, begitu ya. Walaupun jadi dari luar diri kita ya, dari luar diri kita tuh didatangkannya tuh, atau datangnya tuh dari luar. Nah, kita ketahui juga bahwa sebenarnya saat kita lahir memang khodam yang eksternal tadi itu memang yang nama secara umum seperti malaikat atau jin ya, itu memang saat kita lahir pun sebenarnya kita sudah diberikan khodam yang eksternal itu, sudah diberikan. Malaikat, jin, yang mana khodam ini ada sangkut pautnya dengan hati. Jadi membisikkan ke hati. Maka ada kita kenal malaikat malahim, ada kita kenal jin yang bergolongan setan, karena jin itu banyak golongannya ya, banyak golongannya. Ada jin ifrit, jin marin, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya sudah dibekali juga. Selain ada bisikan hati kita
Yang mana nanti bisikan hati ini masuknya dikelompokkan ke dalam khodam internal. Nanti dengan akal, ruh, dan jiwa. Nah, jadi begitu. Jadi nanti ada khodam eksternal, ada khodam internal. Kalau khodam eksternal itu maksudnya didatangkan dari luar. Dan yang didatangkan dari luar ini yang namanya sama, bangsanya seperti bangsa malaikat, kita pun dibekali semenjak kita ke alam dunia. Ada yang di hati disimpan, seperti malaikat malahim itu ya, yang saya ketahui. Ada malaikat yang di kanan, ada malaikat yang di kiri. Tempatnya itu. Ada juga golongan jin ya yang di hati, bangsa jin yang di hati disimpan. Yang dinamakan setan itu untuk membisikkan hal-hal yang buruk. Malaikat malahim ini memberi ilham seolah-olah ya, memberi ilham. Ya memang memberi ilham malaikat malahim ini. Bisikan yang baik, begitu maksudnya, bisikan yang baik ya. Memberi bisikan-bisikan yang baik. Nah, itu sementara khodam internal itu seperti akal, ruh, hati, dan jiwa itu khodam internal diantaranya. Yang mana itulah kita disebut sebagai manusia. Dengan itu semua, pelengkap itu semua, yang mana nanti ada hubungan dengan raga kita, lahir kita, maka disebutlah kita sebagai manusia. Kita tahu akal yang berfungsi untuk mengolah pikir ya, yang mana akal ini disebutkan bahwa akal ini menteri seolah-olah. Sementara hati itu atau kolbun itu sebagai raja. Maksudnya hati ini yang bersifat batin ya, batiniah, bukan hati yang segumpal daging, bukan yang ada di dada sebelah kiri. Maksudnya hati yang bersifat batiniah, maksud hati di sini. Jadi hati itu ada dua pengertian, ada hati yang bersifat lahir yang di sini itu di dada sebelah kiri yang berupa daging itu, ada hati yang bersifat batin yang tidak terlihat. Nah, ini hati yang tidak terlihat atau kolbun ini sebagai raja. Nanti ada hubungannya akal dengan hati ini. Kalau akal itu untuk mengolah pikir, yang saya ketahui ya, yang mana dicapainya tuh dari hasil indera, dari hasil pengalaman diolahlah oleh akal. Kemudian nanti akal memberi kabar kepada hati. Pikiran itu yang kita sebut pikiran itu. Memberi kabar kepada hati. Makanya akal itu tempatnya di hati. Menurut sebagian begitu, akal itu tempatnya ada di hati. Nah, jalannya tuh pikir. Jalannya tuh
ya pikiran itu. Nah, nanti ada yang disebut jiwa. Jiwa itu berbeda juga. Jiwa. Yang mana ini jiwa? Memiliki sifat-sifat. Jadi sesuatu yang bersifat batin juga jiwa ini. Jiwa atau nafs. Nafs ya. Ini memiliki sifat-sifat. Yang mana jiwa ini atau nafs itu berbeda dengan hati, berbeda dengan akal, berbeda pula dengan ruh. Makanya ada nafs amarah, nafsu amarah kan ya kita kenal. Dan ada nafsu lawamah, ada nafsu mutmainah itu. Nafsu yang penuh amarah, tuh marah-marah ya gimana. Ya yang begitulah pokoknya amarah kita tahu ya. Kemudian ada yang nafsu penuh penyesalan. Ada yang sampai tingkat nafsu penuh ketenangan. Nah ini memang ada sangkut paut juga dengan raga. Ketika nafsu penuh amarah berbeda pula raganya ya. Lahirnya tuh berbeda ya. Dari muka berbeda, wajah berbeda, mata berbeda merah, napas juga. Makanya ada napas kan itu nafs ya, napas. Napasnya juga berbeda tuh. Saat kita sedang marah dan saat kita sedang tenang berbeda pula napasnya juga. Nah, kemudian ada ruh. Ruh ini juga berbeda dengan jiwa. Makanya ketika kita tidur yang keluar itu kan nafs, jiwa. Jiwa atau sukma. Ada yang menyamakannya sebagai sukma. Tetapi ada juga yang menyamakan jiwa itu ya ruh itu maksudnya. Tetapi ada juga yang membedakan jiwa dan ruh, nafs dan ruh itu berbeda. Makanya ketika kita tidur itu kan seolah-olah ya setengah mati itu tidur itu ya. Karena ruh masih tetap berada di badan. Hakikatnya tuh. Hanya yang keluar tuh jiwa. Maka jiwa ini melihat alam-alam yang tak kasat mata, alam-alam gaib kita sebut. Lalu mengabarkannya kepada ruh. Mengabarkannya kepada ruh. Bahkan kepada hati. Nah hati ini juga, hati atau kolbun ini juga berfungsi menangkap seperti firasat, tanda-tanda, menangkap sinyal-sinyal, tanda-tanda atau firasat. Kalau tadi akal menangkapnya tuh pengalaman-pengalaman yang lahir. Nah kalau hati ini menangkapnya tuh menafsirkan, mentakwilkannya tuh menangkap batinnya. Menangkap batinnya. Di balik pengalaman yang lahir itu. Kalau akal itu menangkapnya lahir, itu dalam proses pikiran berpikir. Ini begini berpikir kan. Nah, kalau sampai ke hati itu adalah timbullah maknawinya yang bersifat batinnya. Hikmah dari itu. Makanya orang yang banyak pengalaman belum tentu mengambil hikmahnya. Ketika dia hanya sampai kepada pikiran. Tetapi ketika sampai kepada hati, maka bisa mengambil hikmahnya.
Nah begitulah, panjang kalau diceritakan ya, nanti pusing. Mungkin ada yang sudah memahami, maksudnya nanti pusing sayanya begitu ya. Soalnya kurangnya perbendaharaan kata dari saya. Jadi baiknya tanyakan lagi kepada yang ahli ya. Mungkin ada kesalahan penerangan saya. Nah kalau ruh ini memang hakikatnya ya kita tidak tahu ya. Tetapi yang pasti kan ada. Itu jelas kita sudah memahami. Kita sudah mengerti tentang ruh secara umum ya begitu. Begitu kan ya. Tapi hakikatnya ya kita tidak tahu. Nah, ruh ini memang tersendiri juga begitu, tersendiri juga ya. Sehingga dengan ruh ini adalah kehidupan kita. Nah, itu dalam konteks ini kita sebut khodam internal. Maksudnya yang membantu kita, dan dinamailah kita manusia. Makanya ada manusia yang ya dinamailah kita manusia yang berakal, ada ya yang memiliki hati kan begitu. Ada istilah-istilah, berbagai istilah di situ. Berbagai istilah, banyak istilah. Nah, itu kita namanya khodam internal ya, yang membantu kita, yang membantu itu yang membantu. Ruh membantu kita sehingga ada kehidupan. Akal membantu kita berpikir, hati membantu kita menangkap yang bersifat maknawi, yang bersifat batini, yang bersifat pirasat-pirasat. Makanya pirasat hati kan ada ya, pirasat hati kan. Kemudian jiwa yang membantu kita. Nah ini nafsu itu terbagi 7 kan, yang nantinya ada nafsu terbagi 7 sampai nafsu kamilah itu yang wah sudah sempurna. Nah itu yang membantu kita. Makanya ada tuh indera keenam. Wah, indera keenam nih. Indera ketujuh bahkan saya membahas sampai indera keberapa tuh, lupa lagi dalam konten tuh. Sekedar intermezzo saja ya. Indera ke-7, ke-8, ke-9 itu. Memang karena adanya firasat di hati ya. Firasat menangkap hal-hal yang bersifat misteri untuk yang lahir, yang bersifat lahir. Gitu. Nah, namun dalam konteksnya tentang masalah khodam ini, maksudnya tentang pertanyaan itu yang tadi dijelaskan, yaitu khodam mungkin yang bersifat eksternal mungkin ya. Nah itu dipanggil berkhodam itu ya, ya pembantu penjaga ya dari bangsa gaib yang tidak terlihat, yang walaupun bisa saja terlihat karena akal tidak menutup kemungkinan untuk bisa melihat khodam. Bahkan si pemanggil sendiri bisa melihat khodam tersebut. Tidak menutup kemungkinan. Juga tidak menutup kemungkinan tidak terlihat, tapi secara umum memang tidak terlihat. Makanya disebutnya kan ada yang menyebut gaib relatif. Jadi bisa mungkin terlihat oleh orang tertentu. Nah begitu mungkin bisa dipahami ya. Semoga sehat selalu.